Bahkan sekarang itu ada istilahnya, bukan sekarang ya, udah dari dulu ya, sekulerisme ya, memisahkan antara agama dan dunia. Kalau dipisahkan ya gimana? Oke. Memelihara jiwa seperti itu. Memelihara jiwa, memenuhi kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi akan mengganggu eksistensi hidup manusia seperti makan dan lain sebagainya. Menjaga jiwa. Kira-kira di dalam Quran adakah ayat yang mengatakan bahwa kita itu menjaga jiwa? Ada nggak? Ada, seperti itu ya. Apa? Ayat Qisas. Walakum fil qisasi hayatui ya ulil albab. Dan di dalam Qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang punya akal. Bayangkan, loh, bukannya Qisas itu membunuh? Membunuh balas bunuh. Gimana itu? Nah, dan apa ya? Supaya apa? Supaya pembunuhan itu tidak balas dendam seperti itu. Jadi kalau kita nggak mengkisos dia, nanti keluarganya akan balas dendam. Nanti akan paten-patenan dalam istilah bahasa Jawa. Paten-patenan, bahaya sekali kan? Makanya itu Allah syariatkan kisos, hukuman mati. Bagi apa? Hukuman mati bagi orang yang membunuh dengan sengaja seperti itu. Kalau dia tidak diampuni oleh ahli waris, ahli korban, keluarga korban, maka dia wajib dikisos. Karena apa? Karena dengan kisos tersebut ada kehidupan lain, kehidupan nyawa orang lain bisa terselamatkan. Nah, sekarang orang Barat mengatakan Islam itu nggak menghormati HAM, nggak menghargai HAM, ya kan? Loh, kita balas sekarang, kalau justru Islam itu menghormati HAM dengan adanya kisos. Karena apa? Dengan adanya kisos, kehidupan akan lestari, akan ada nyawa-nyawa yang tidak mati seperti itu. Jadi kelangsungan hidup akan terjaga seperti itu. Coba kalau nggak ada kisos, makanya hukuman itu adalah yang sesuai seperti itu. Kalau yang pertama kisos, qatlul amd, membunuh secara sengaja. Yang pertama sengaja, nggak ada subhat di sana. Kalau saya membunuh tidak sengaja, itu namanya ada subhat. Jadi Rasulullah bersabda, idra'ul hudud bis subhat. Jadi kamu jangan sampai melakukan kisos kalau ada subhat. Seperti itu. Subhat itu ya adanya keraguan, kok membunuh kok apa namanya? Contohnya gimana ya contohnya? Ada orang yang membunuh secara tidak sengaja. Itu juga adanya subhat ya seperti itu. Nabi mengatakan idra'ul hudud bi subah. Tahan, jangan sampai kamu mengkisos sebelum pasti dia itu membunuh secara sengaja seperti itu. Yang pertama qatlul amd, sengaja. Yang kedua keluarga korban tidak memaafkan. Nah, kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban apa? Dilangsungkan kisos. Mungkin rekan-rekan pernah melihat Darsem ya. Darsem itu apa? TKI kita yang diancam hukuman mati karena apa? Membunuh majikannya. Apa yang dilakukan pemerintah? Membayar diyah. Namanya apa? Diyah. Diyah itu uang tebusan yang diberikan kepada keluarga si korban. Jadi itu tidak kena kisos seperti itu. Jadi kisos itu ada syarat-syaratnya, rekan-rekan. Dalam beberapa M dibayar oleh keluarga korban, makanya dia terbebas dari kisos seperti itu. Nah, Allah ingin memelihara apa? Jiwa. Oleh sebab itu Allah syariatkan kisos, Allah syariatkan yang lain seperti itu. Hifdzu akal. Allah ingin menjaga manusia itu agar akalnya sehat, selamat. Contohnya, pengharaman minuman keras, mabuk, mendem, teler, itu dosa, itu haram selamanya. Selamanya ya, haram ya. Karena apa? Bisa merusak akal seseorang. Khamr itu ra'sul kabair. Ada suatu cerita, ada seorang syekh ditawarin, kamu milih dosa yang paling ringan katanya, zina, membunuh, atau minum khamr, mana yang lebih ringan? Ternyata dia milih khamr. Milih apa? Khamr, yang paling ringan aja ternyata dari khamr tersebut apa? Ya dia yang zina, yang membunuh seperti itu kan. Makanya khamr itu dinamakan ra'sul kabair. Dosa yang pokok pangkalnya dosa itu khamr, minuman keras seperti itu. Luar biasa ini khamr.
Dulu orang Arab itu sukanya minum khamr. Ketika itu khamr itu belum diharamkan. Ada tahapan at-tadarruj fi tasri'. 3 tahapan untuk mengharamkan khamr, bahkan sampai 3 kali, bayangkan. Allah tidak langsung mengharamkan khamr itu haram, enggak seperti itu. Jadi syariat itu punya metode, Allah itu punya tujuan, tidak langsung haram seperti itu. Yang pertama adalah mencela khamr dulu. Jadi kamu kalau minum khamr enggak boleh mendekati sholat, wa taqrabus sholat wa antum sukara, seperti itu. Kalau sholat jangan mabuk ya, oke. Terus oke, diterima. Setelah itu khamr dipuji dan dicela. Khamr itu memang ada manfaatnya, tapi banyak buruknya. Kemudian ketika itu nomor 3, yang ketiga, khamr diharamkan secara mutlak. Khamr diharamkan secara mutlak. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allah bayin lana fil khamr bayanan syafi'an. Ya Allah, jelaskanlah kami tentang khamr ini ya Allah. Karena kita senangnya apa? Minum khamr gitu kan. Jelaskan dengan detail ya Allah seperti itu. Kalau khamr langsung diharamkan, niscaya Islam tidak akan tersebar, nggak akan tertarik orang kepada Islam. Bayangkan, semuanya judi, khamr dan lain sebagainya. Tidak langsung diharamkan, tapi at-tadarruj fi tasri', ada tingkatan-tingkatan untuk mengharamkan. Kemudian ketika itu apa? Di jalan-jalan itu semua orang ketika diharamkan secara mutlak itu pada menumpahkan khamr di jalan-jalan itu. Jadi luar biasa ketika itu. Jadi masalah khamr ini memang luar biasa. Apalagi hidup di negara yang dingin sekali. Di Rusia, di Eropa, di Timur Tengah juga ada musim dingin ya, seperti itu ya. Di Korea kan winter itu kan. Bukan winter sonata ya, Mbak ya. Winter. Musim dingin itu susah. Oke. Allah dengan mengharamkan khamr ingin memelihara akal. Begitu juga dengan mengharamkan narkoba seperti itu. Narkoba itu hukumnya apa? Haram. Karena apa? Karena Allah mengharamkan sesuatu yang merusak akal. Sesuatu yang merusak akal Allah haramkan. Walaupun tidak ada di Quran, hadis, maka dia tetap haram. Karena apa? Menggunakan kias. Kias itu analogi seperti itu. Walaupun nggak ada di Quran dan Sunnah, akan tetapi tetap haram dengan menggunakan metode atau masadiru tasyri' seperti kias dan lain sebagainya. Dikiaskan sesuatu yang merusak akal itu haram. Makanya narkoba itu dikiaskan dengan minuman keras seperti itu. Makanya haram. Dia tuh lebih merusak, narkoba itu luar biasa. Ada gerakan anti narkoba ya Kang Iman nggih. Seperti itu. Narkoba. Nah, bahkan di Eropa itu apa? Ada istilah apa? Di Amerika, di Eropa itu ada apa? Drive under intoxicated. Jadi mengemudi dalam keadaan mabuk itu dilarang, bayangkan. Di Eropa yang menghalalkan itu istilah yang bebas negaranya, di Amerika yang bebas itu, dia diharamkan kok. Karena apa? Ketika dalam keadaan mengemudi, bayangkan. Artinya hukum Islam, syariat itu memang kita tuh butuh, manusia itu yang butuh. Jadi kalau ada orang yang sedang mengemudi, ketahuan dia itu mabuk atau dia itu mengonsumsi narkoba, maka ada tesnya seperti itu. Tesnya apa? Tesnya tadi dites, nanti mobilnya bisa jalan nggak, seperti itu. Artinya bisa ini nggak, orangnya juga dites seperti itu. Jadi sudah canggih ya seperti itu. Bahkan di negara-negara yang itu membebaskan minuman keras, dia itu tetap butuh kok, bayangkan. Itu hukum Allah itu indah sebenarnya. Syariat itu, Islam itu sangat indah seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita negasikan ya. Memelihara akal. Allah juga mewajibkan kita untuk menuntut ilmu karena Allah ingin manusia itu memelihara akalnya seperti itu. Wajib menuntut ilmu, wajib atau sunnah, fardu kifayah seperti itu. Memelihara keturunan sekarang, yang ketiga ya tadi ya. Yang pertama apa? Menjaga agama. Yang kedua menjaga akal. Yang ketiga menjaga keturunan. Oleh sebab itu disyariatkan nikah. Nggih Kang Andi nggih. Nikah nggih. Nikah. Mudah-mudahan kita yang belum nikah
segera nikah. Yang sudah menikah, ya mudah-mudahan langgeng ya seperti itu. Karena semua nabi itu, semua orang-orang soleh itu menikah, nggak ada yang nggak menikah. Bahkan Nabi Adam dan Hawa itu di suatu riwayat itu menikah, yang menikahkan Allah. Jadi saksinya malaikat Jibril, luar biasa. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu memang menikah. Orang-orang soleh itu dianjurkan untuk menikah. Nggak ada yang lahir di keturunan yang tidak jelas seperti itu. Jadi oleh sebab itu Nabi menyarankan apa? Ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah alaikum falyatazawwaj. Tapi nggak apa-apa kalau mamanya nggak nikah tapi dia itu menghasilkan buku-buku, menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa, nggak apa-apa. Ada ulama yang tidak menikah di dalam hidupnya. Siapa? Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Bayangkan, dia nggak menikah tapi karyanya luar biasa. Imam At-Tabari nggak menikah, bahkan di dalam bukunya mengatakan, kalau saya menikah, saya punya anak saya meninggal usia 40, 50, anak saya akan habis. Tapi kalau ketika saya menulis buku-buku, nanti buku saya akan lama sekali kan. Makanya Imam Bukhari, Imam At-Tabari, banyak ulama yang tidak menikah karena ada alasannya. Nah kita alasannya apa nggak nikah coba? Nggak ada alasan untuk tidak nikah sebenarnya. Maka sekarang ini apa? Mari kita menikah seperti itu. Nggak usah khawatir tentang siapa jodoh kita, karena jodoh sudah diatur. Kalau kita belum dapat jodoh berarti kita sulit diatur seperti itu. Enggak, itu menurut ulama WA aja ya seperti itu. Luar biasa ya, Kang Iman ya, luar biasa. Jadi ada alasan ulama tidak menikah karena apa? Dia berkarya. Nah, oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa nanti ketika saya berkarya itu usia karya saya lebih panjang daripada usia anak-anak saya, seperti itu kan, luar biasa itu. Dilarangnya zina itu innahu kana fahisah wa maqtaw wa sa'asabila. Itu adalah seburuk-buruk jalan dan sangat-sangat dibenci seperti itu. Innahu kana fahisatan wa maqtaw wa sa'asabila. Kemudian apa? Untuk memelihara keturunan disyaratkan nikah, dilarangnya zina. Pencatatan pernikahan. Kalau zaman sekarang sah nggak nikah hukumnya? Nikah siri, kan? Pertanyaan menarik. Nikah siri hukumnya apa? Sah apa enggak? Sah-sah aja. Ya, nanti mungkin ada pertanyaannya. Nikah siri hukumnya apa? Seperti itu. Jadi dulu nggak ada pencatatan pernikahan karena zamannya Nabi memang apa? Memang belum ada pencatatan pernikahan. Ya, zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi. Zaman dulu maqasid syariahnya orang menikah itu yang penting orang itu tahu, orang lain itu tahu. Semakin diketahui orang banyak, maka semakin bagus seperti itu. Makanya nikah undang-undang kan, walaupun sederhana ya, tapi nggak apa-apa seperti itu kan. Karena apa? Tujuan dan cita-citanya apa? Karena supaya orang tahu, banyak yang tahu. Karena kalau yang tahu banyak itu lebih bagus. Nah zaman sekarang, kira-kira nikah siri itu masuk nggak dalam tujuan pernikahan? Nggak masuk. Makanya ada yang mengatakan nikah siri itu nggak boleh seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Memang ada yang mengatakan juga boleh seperti itu. Tapi kebanyakan mengatakan nikah itu wajib dicatat di KUA seperti itu. Itu hitbah walimah kawinan. Oke. Menjaga harta sekarang, memelihara harta. Memelihara harta, hifdu al-mal. Kenapa mencuri itu haram? Karena agama ini ingin apa? Ingin menjaga harta. Jadi nggak boleh orang itu mencuri dan nggak boleh orang itu melakukan perbuatan riba. Riba itu luar biasa ya. Jadi riba itu kalau riba yang asalnya riba itu kita itu riba yang diharamkan di Jaliyah itu meminjam dengan tempo nanti setelah waktunya nanti dikembalikan dalam ada lebihnya seperti itu. Itu adalah riba yang pertama kali diharamkan itu. Jadi itu kayak
rentenir dulu, lintah darah seperti itu. Lintah darat maksudnya. Luar biasa. Makanya Allah mengharamkan. Karena apa? Allah ingin menjaga seseorang. Seperti itu. Dari apa? Dari harta seseorang, seperti itu. Makanya itu ada istilahnya sekarang itu apa? Sesuatu yang syariah itu ya Kang ya. Syariah karena luar biasa. Sistem ekonomi konvensional itu terbukti. Siapa? Yunani kolaps. Ya enggak? Yunani kolaps karena sistemnya konvensional. Makanya sekarang itu orang itu tertarik dengan ekonomi syariah, luar biasa. Malaysia luar biasa ekonomi syariahnya, sangat maju seperti itu. Bahkan di negara Eropa itu ada sebagian negara yang tertarik dengan ekonomi syariahnya Islam seperti itu. Luar biasa. Negara yang masih menganut konvensional, riba seperti itu, masih terbukti akan kolaps. Menipu. Kalau kita berbisnis menipu luar biasa. Juga diharamkan Allah, berdosa sebenarnya menipu. Jadi laisa minna man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, ngapusi, itu apa? Bukanlah termasuk dari umatku kata Nabi. Bayangkan sampai seperti itu. Jadi menipu itu atau curang dalam perniagaan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sekali lagi ingin memelihara harta manusia. Tujuannya cuma manusia kok. Allah itu nggak butuh dari hambanya. Hambanya itu yang butuh. Makanya hamba itu butuh syariah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan kurang puas nanti. Tanya lagi. Ya. Saya kira sudah cukup ya. Nanti kalau belum wajarnya nanti bisa diskusi